Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang santai kita dengan owner dari Al-Baik ini. Dan para pemirsa sekalian, Bung Joy, saya dengar hari ini tanggal 15 Maret ini pukul 10 pagi tadi, pukul 10 tadi, awak memulai sebuah terobosan baru, membawa merek Al-Baik dengan hal-hal yang baru, antara lain saya dengar membuka semacam pusat penjualan pembuahan, sayur. Kemudian saya dengar awak juga punya semacam plaza bangunan, artinya menjual alat bangunan. Kemudian saya dengar awak juga punya sebuah kafe tempat orang membangun minum kopi, lelah apa segala macam. Bagaimana ide-ide membangun merek Al-Baik ke depan itu yang awak rancang, dan seperti apa harapan awak ke depan nanti Al-Baik ini seperti apa gitu. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara harapan sebenarnya kan lebih pada inovasi toh. Inovasi itu tadi saya bilang, orang jual Indomie, kita jual Indomie, atau kita jual telur, sama orang jual telur. Jadi sama-sama yang dijual. Tapi bagaimana jualan kita itu bisa beda dengan orang lain. Itu yang saya cari konsep seperti itu. Jadi saya temukan konsep bagaimana supaya kalau orang cari buah ke Al-Baik. Itu dulu. Bagaimana kalau orang cari buah itu ke Al-Baik. Baik buah import atau buah lokal. Nah, ini kan saya harus mencari dari mulai supplier, buahnya. Mengapa mesti ke Al-Baik kan? Ada pembeli, kenapa mesti Al-Baik? Kan banyak orang jual tepi jalan, banyak jual-jual di swalayan. Tapi saya ingin pikir orang kalau cari buah lengkap ke Al-Baik aja. Dari mulai buah import atau buah lokal. Ada di sana. Itu yang saya coba untuk kemas. Saya buka ini, konsep utama saya adalah konsep buah-buahan. Nah, buah-buahan itu, kenapa? Sebab saya ini adalah supermarket lokal, tapi saya ingin buahnya standar nasional gitu. Macam mana? Jadi dikemas dengan standar nasional. Jadi berarti saya lengkapi buah importnya, juga buah lokal. Nusantaranya, buah lokal. Lokal jadi itu wacana saya ke depan nanti adalah buah Nusantara. Buah Nusantara, buah yang ada di Indonesia ini, bagaimana dia ada di dalam Al-Baik gitu. Buah naga Papua misalnya di situ. Gitu. Macam mana caranya? Otomatis dengan kita memandangkan buah Nusantara, kan banyak petani-petani yang merasa buah ini tidak pernah masuk ke dalam sebuah supermarket. Bagaimana dia bisa masuk gitu kan? Ini yang kita coba untuk bukan menerobos, tapi kita mencari wacana ke depannya Al-Baik ini nampak berbeda. Jadi ada harapan buah jambu dijual tempat awak tu ya? Bisa dong. Jambu bol, jambu air, jambu mawar, jambu hal-hal jambu seperti, tapi dikemas dengan cara-cara yang lebih modern, yang lebih simpatik, tentu dengan harga yang jauh lebih murah. Kita coba mencari seperti itu. Karena adalah bagaimana orang mencari buah ini kan kadang-kadang jarang dijumpakan orang jual. Tapi di Al-Baik pasti ada nih itu. Karena kita berusaha untuk memenuhi jumlah varian buah. Kalau kita hanya jual-jualan yang macam buah import, semua orang ada jual. Ya kan, buah lokal di luar pun ada buah lokal. Tapi memadukan buah import dengan buah lokal dalam tempat yang sama dengan kemasan yang berbeda, itu yang mungkin yang saya tawarkan. Misalnya durian lah. Kalau durian kan punya tradisi di Pinang ini, orang makan durian kan di pinggir jalan. Cangkung pinggir jalan, kopi. Nah sekarang awak jual durian nggak misalnya di Al-Baik? Nah kalau jual durian di Al-Baik, bagaimana kemasan? Apakah bisa ada musang king di sana atau seperti itulah misalnya. Ya itu kedepannya kita harus pikir seperti itu. Karena duriannya dibuka satu, bautnya kan satu gedung nih, ya kan, satu gedung. Jadi macam mana dia dibuka tidak jual durian tak jual bau tak bisa. Orang beli bau, durian bukan beli rasa, beli bau ya. Jadi dia bisa kita kemas, tidak harus dibawa satu biji balik gitu. Kita buka, kita mungkin dua apa tuh namanya? Box itu. Kalau kita kalau kita buat durian tuh pakai apa? Pakai luas gitu apa nama? Ulas. Ulas. Jadi ulas kita apakah masuk dalam box? Apakah durian bisa jadi durian yang dibelah ini kita bungkus lagi, tapi dia tetap ada nampak keaslian di dalam itu. Karena kalau dia nak makan di luar, dia tinggal bawa ada kafe kita di luar. Paling tidak kan ada nyambung tuh. Dia nak makan di situ, dia beli, lepas itu dia duduk di luar. Kita ada kafe di situ. Tapi kalau dia nak beli kan dia bisa beli, apakah beli dalam bentuk yang sudah masuk styrofoam, tapi kita pisahkan. Apa tidak bisa biji itu ke depannya. Tidak untuk kemudian macam rambutan. Ya rambutan kan kita jarang nih. Dia masuk dalam sebuah supermarket. Macam mana kita kemas dia masuk dalam supermarket, tidak menjadi buah hutan, tapi tetap buah rambutan gitu. Namun tetap rambutan tapi dikemas secara lebih modern, supaya dia dapat dibawa kemana-mana,
tak merepotkan, tidak menyemak, tidak tidak menyemakkan. Biasanya kalau beli rambutan ini kan semut penuh kemana-mana. Nah, sekarang ini tidak ada semutnya, jadi tidak menyemakkan seperti itu. Oke. Macam mana yang harus kita kemaskan begitu? Ya, kemasan yang lebih baik. Tapi tahap awal nih hari ini mungkin kita berusaha untuk setiap minggu tuh kita ada promo nanti. Promo yang terdekat kita ada lengkeng sama jeruk itu. Kita usahakan setiap minggu itu ada promo. Apakah promo setiap Sabtu, apakah setiap Ahad ada promo. Dan harga insya Allah akan terjangkau lah. Kita berusaha untuk sama atau di bawah. Bukan sama atau lebih besar, tapi sama atau lebih kecil. Sama di bawah, lebih rendah lah. Pokoknya tidak akan melebihi harga pasar yang ada lah. Namanya promo toh. Kalau promo lebih mahal berarti bukan promo kan? Nah, itu yang kita bilang. Namanya promo berarti harus lebih murah. Seperti itu. Sayur dan buah-buahan. Ya. Jadi konsep sayur kita sekarang ini kita masih coba lebih banyak. Kita kan banyak sekarang anak muda sekarang yang udah di PHK atau dia berhenti, dia belajar sayur hidroponik. Ada kawan kita yang masuk, namanya kawan Pak Masdar itu, dia banyak orang yang bekas berhenti kerja sekarang waktu COVID belajar hidroponik. Belajar hidroponik. Iya, dengan situasi di rumah dia hidroponik ternyata itu menghasilkan uang bagaimana. Hidroponik itu nanti kita akan masukkan. Daun daun selada atau seperti itu kan nanam di rumah. Sawi apa semua. Rumah-rumah dengan pot-pot dengan apa seperti itu. Jadi hidroponik dan kita tidak juga menutupkan adalah sayur lokal gitu. Kan itu lebih penting. Karena kita akan belum kemaskan tempat sayur yang untuk lokal. Kalau hidroponik itu kan memang harus masuk di freezer situ. Ini sudah ada jaminan supplier, artinya dari luar yang menjamin sayur tetap ada buah-buahan tetap ada. Kau sudah punya jaringan supplier. Kalau buah ini makanya saya berani mengatakan saya akan jual buah banyak di supplier karena kita sudah ada jaminan itu. Tergantung dari customer kita. Market kita ada baik, sales penjualan kita itu kalau tinggi oleh customer kita, maka buah itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah bagi supplier itu apabila buah dia banyak, barang tak laku. Tapi target kita di Tanjung Pinang insya Allah orang Tanjung Pinang, apalagi COVID ini harus banyak makan buah yang sehat-sehat. Itu disiapkan itu. Kalau ada duit. Maka itu kita tawarkan promo tuh. Makan buah karena COVID, makan buah tapi kita ada duit. Apa? COVID ini menghabiskan duit itu juga. Iya. Tapi biasanya sekarang ini orang lebih ingin sehat. Kadang-kadang biaya itu memang berat, tapi sehat lebih penting daripada dia berobat. Oke. Jadi Al-Baik masa depan, Al-Baik yang baru, ada Al-Baik yang start mulai hari ini tanggal 15 ke depan itu punya 3 konsep. Konsep supermarket dengan unggulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian satu lagi yang Awak bilang tadi. Jadi ada 2 lagi toh. Satu lagi itu adalah konsep alat listrik, alat bangunan. Ini yang kita akan buka. Kalau dulu kita buka cuma 4x5, nanti kita buka ukurannya itu ukuran 10 x 20 meter. Khususnya bangunan semua. Bangunan sama listrik. Bangunan sama listrik tuh. Itu kita akan full kan. Kan toko bangunan kan tutup jam 5 petang. Tapi kita tutupnya 10 malam. Nah, beli cat, beli apa juga kebutuhan listrik dan kebutuhan alat bangunan kita ada. Nah, yang ketiga konsep terakhir itu adalah kita ada tempat orang berlabuh kalau istrinya belanja. Nah, disitulah kita bikin sebuah kopi shop namanya Unlogic. Unlogic ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal kita buat. Ini nama juga menarik ini. Gimana menemukan ini semacam kontradiktif, benturan pemikiran. Unlogic itu tak masuk akal. Gimana konsep kafe tak masuk akal. Ada kopi tak masuk akal. Nanti kan akan sesuatu yang beda. Kalau setiap orang mengatakan sesuatu yang beda, itulah Unlogicnya. Jadi konsepnya itu Unlogic dalam pemahaman sesuatu yang berbeda dengan yang berbeda dan itu positif tuh. Karena bisikan cuma 2, bisikan setan dan bisikan malaikat. Dia mau Unlogicnya bisikan mana? Jadi maksud saya tuh orang akan lebih semangat bangun tidur, dia mengatakan aku malas pergi kerja, itu adalah bisikan setan. Dia harus lawan dengan bisikan malaikat, aku akan kuat bikin kerja hari ini. Lawan dengan yang positif seperti itu tuh. Iya. Jadi ada sesuatu di Unlogic yang nanti kafe Unlogic, sesuatu dengan kopinya, sesuatu menarik, ada kuenya, makanan lain, sesuatu yang berbeda dengan yang ditemu-temu di luar. Jadi ada konsep pasar buah,
ada konsep peralatan bangunan, terutama alat listrik dan lain. Ini jual pasir, jual segala macam di atas tidak. Tak. Pasir umum itu toh. Besi. Yang kita tidak jual besi, batu, kemudian batu bata, pasir itu tidak kita jual. Tak ada di atas. Tak ada di atas. Kayu. Oh, kayu tak dok. Tak juga ya. Tapi yang lain kita jual namanya alat listrik dengan alat bangunan. Nah, jadi kita jual itu paling tidak plastik ya. Plastik, besi, barang-barang kelainan, barang-barang kemasan seperti itu. Kita buka 1 minggu selepas lantai 1 ini buka. Mungkin kita buka mungkin tanggal 20 atau 25 itu. Untuk yang bangunan. Iya, lantai 2 itu kita ingin bikin konsep. Kemarin dulu kita rencana konsep baju itu sama sepatu, tapi kita pikir baju dengan sepatu itu harus update. Ya. Pada kondisi Covid, orang tak nak beli sepatu, orang beli apa? Selop Jepun beli selop Jepun gitu. Sandal jepit aja sekarang. Oke. Lalu gini, sesi terakhir ini masih ada yang terakhir ini. Awak kan punya cabang yang selama ini ada di Ganet, ada di Pelabuhan. Nah itu akan tetap dipertahankan dengan konsep yang sama. Ada jual sayur juga, saya segala macam situ di tempat itu, atau tetap seperti yang lama saja, seperti jual barang harian atau jual Indomie segala macam itu. Jadi kalau konsep pertama ada satu mat ya, 2 pintu itu saya berpikir konsep di situ mungkin perubahannya sedikit adalah kita akan tambah kuliner toh. Jadi kalau sekarang kuliner satu berkecak, macam mana dia jadi bertumbuk tapi ada kursi. Jadi konsep itu yang pertama. Yang kedua, buah kita adakan sikit lah nanti. Karena kalau sayur tidak memungkinkan, tapi kalau buah memungkinkan. Tapi walaupun tidak macam di supermarket. Jadi tetap konsep cabang, outlet atau itu tetap dipertahankan. Dipertahankan. Kalau untuk yang di ekspres gitu macam Bandara Pelabuhan, ini kita akan coba merubah bagaimana konsep orang masuk belanja tapi dia ingin ngopi di situ. Karena kita sudah punya kafe. Ada kafenya yang di airport, di pelabuhan Sri Bintang-Pura juga ada kafenya, ada seperti itu. Macam mana itu ke depan. Yang di Ganet, yang sehari-hari, yang konsepnya maksudnya nanti bahan bangunan dan lain akan ada di sana juga. Ada walaupun tak banyak. Ya, kita masih rancang apakah lantai 2 kita bikin mungkin kopi shop juga. Ada berapa lagi rencana cabang ke depan nanti akan dibangun selain yang dah 3 yang ada? Saya belum berani merancang, Allah yang tentukan tuh. Yang penting saya jalankan ini dulu dengan konsep yang baru. Mudah-mudahan nanti Allah kasih lebih rezeki, kemudian yang penting berkah aja dulu. Tetap jalan, tetap konsep. Artinya semua perwakilan, semua kantor outlet di luar itu yang nama mat ya, semacam mat, 2 pintu, ruko. Saya pengen suatu saat nanti paling tidak jarak tertentu itu ada. Paling tidak kantor Cipinang bisa kita bikin 4 atau 5 gitu. Itu bayangan kita, mimpi saya ke depan. Karena mimpi kan belum bayar. Itu memudahkan orang belanja juga. Tak semua orang nak berperi-peri pergi ke Batu Delapan untuk hal-hal misalnya yang kecil-kecil, yang sikit-sikit beli Indomie apa segala macam kan tetap memerlukan unit-unit penjualan yang kecil-kecil seperti itu. Ada satu tuh yang saya ingat, maaf untuk bilang gini, jangan kau hiraukan dengan yang lain, kau berdiri depan tuh kau kacak pinggang atau kau pandang merek kau tuh. Ini saya masih ingat. Kau pandang merek kau tuh. Pandang merek itu timbulkan semangat, karena kalau kau tak pandang merek kau tuh, merek tak akan redup, lama-lama dia redup sendiri. Kau sendiri yang bikin semangat. Nah, itu saya bilang. Iya, ada keinginan untuk merawat, menjaga, dan yang paling penting membesarkan merek. Sebuah merek menjadi besar kalau jumlah konsumennya terus-menerus dan merawat merek itulah memerlukan kos, memerlukan biaya juga. Jadi dalam anggaran kau tetap harus ada yang disisihkan sedikit untuk merawat merek. Dan merawat merek salah satunya adalah promosi. Misalnya tetap ada umroh, tetap ada yang sekarang apa sekarang sekarang antara semua barang-barang yang diperlukan para konsumen kalau kena ada promosi itu handphone. Kalau kita lupa handphone tuh sekarang jadi sesuatu yang wajib. Orang bisa hidup miskin, tak punya apa-apa, tapi tetap punya handphone. Nah itu hebat. Jual pulsa, handphonenya merek punya handphone. Nah itu bahagian daripada promosi yang mungkin bagi muslim umrah itu mimpi. Walaupun sekarang lebih susah bukan umrah kan, tapi handphone tak tergantung COVID. COVID apa-apa, hampa tetap hidup. Nah itu bagian-bagian trik-trik promosi yang tetap diperlakukan. Baik Joy, kita sudah sampai pada sisi terakhir perbincangan kita ini.
hampir 1 jam para pemirsa sekalian. Itulah Zulkamirullah dengan merek Al-Baiknya, bagaimana dia menemukan, dia mendapat semacam berkat dari pergi umrah, dia menemukan di sana merek, jadi dan merek ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi dia untuk membangun bisnis masa depan, dan dia sudah merancang lagi beberapa step, langkah ke depan bagaimana membesarkan merek dia, antara lain mengembangkan konsep dari supermarket biasa dengan barang-barang sehari-hari, dia jual sayur, dia jual buah-buahan, kemudian dia jual alat bangunan, dan kemudian dia menjadi tempat kafe, dan mudah-mudahan Al-Baik ke depan menjadi lebih besar, lebih hebat, dan kita tetap merasa bahwa ada satu tempat di Tanjung Pinang, tempat orang yang secara merasa secara Islami ada tempat belajar, tempat menemukan sesuatu yang berbeda dari tempat-tempat yang lain. Baik pemirsa sekalian, terakhir sekali lagi kita kepingin terima kasih. Ini ada merek yang mendukung acara saya ini, acara Highway ini adalah air mineral Sanport, air dalam kemasan. Air Sanport ini adalah air yang diambil dari Gunung Lengkuas. Gunung Lengkuas ini sebuah namanya gunung, tapi sebenarnya bukit, tapi dia ini sebuah tempat bersejarah yang sudah ada sejak zaman Hang Tuah dulu. Jadi Lengkuas sudah ada zamannya dulu, dan inilah air mineral air Sanport yang menjadi sponsor acara ini. Kemasan baru, minumlah, ya. Kemasan baru ya, dengan merek yang baru, dan menghadapi semua tantangan ini harus selalu ada yang baru. Kalau tidak yang baru, ya kita ketinggalan. Yang baru itu tapi tidak tercabut dari akar sejarahnya. Jadi air tetap, Sanport tetap ada, tapi warna, mungkin kemasan, packagingnya yang membuat seperti itu. Baik, terima kasih Sanport atas dukungannya. Mudah-mudahan Anda sukses dan berkembang bersama-sama dunia usaha yang lain. Baik pemirsa sekalian, kita akhir sesi ini. Highway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan isu dan topik-topik yang lain lagi. Sekali lagi jaga kesehatan. Wabah penyakit COVID masih ada di luar, dan kitalah yang menjadi penjaga kesehatan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum